السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معشر المسلمين والmuslimat a'azzani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, kembali kita panjatkan puja-puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah masih memberikan kita nikmat sampai saat ini. Banyak sekali nikmat yang Allah berikan kepada kita, di antaranya nikmat kesehatan, kesempatan, nikmat waktu luang, taufik dari Allah Subhanahu wa taala agar kita bisa berhadir di salah satu rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala dalam rangka mengkaji ilmu agama. Semoga saja kita harapkan pertemuan kita kali ini adalah pertemuan yang diberkahi Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam juga tak lupa kita panjatkan kepada Nabi kita, qudwah kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, kerabat, sahabat dan pengikut beliau hingga akhir zaman. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, masih kita membahas pembahasan kita di masjid ini masalah syarah atau penjelasan Kitabul Jami' dari Bulughul Maram, yang pada pertemuan sebelumnya kita telah memasuki hadis ke-10, yakni hadis tentang adab bersin, yang mana insyaallah pada hari ini kita akan memasuki hadis ke-11. Akan tetapi jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita memasuki atau membahas pembahasan kita di hadis yang ke-11, ada beberapa mukaddimah yang ingin kita sampaikan, bahwasanya hari besok adalah hari Tasu'a Muharram, dan hari Jumatnya adalah hari Ashura, Kamis dan Jumat. Hari Ashura, hari tanggal 10 Muharram, yang mana banyak sekali keutamaan apabila seseorang melakukan ibadah puasa di tanggal 10 di bulan Muharram, yang mana insyaallah tanggal 10 di bulan Muharram ini akan jatuh pada hari Jumat. Hari ini hari Rabu kalau malah, berarti lusa insyaallah. Hari Jumat adalah hari 10 Muharram. Nah, sebelum kita membahas pembahasan kita, ulun ingin membacakan beberapa hadis yang dari Nabi Muhammad SAW yang berkaitan dengan perkara-perkara yang berkaitan dengan 10 atau tanggal 10 di bulan Muharram atau hari Ashura. Adapun yang pertama adalah bahwasanya hari Ashura, di antara keutamaannya, hari Ashura ini adalah hari yang tanggal 10 Muharram ini adalah hari yang banyak diperingati oleh beberapa kelompok agama. Yahudi, Nasrani, kaum muslimin memperingati dan mengagungkan hari tersebut. Bahkan orang-orang jahiliyah sebelum datangnya Islam, mereka pun juga memperingati hari Ashura. Dalam sebuah hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, bahwasanya Aisyah berkata, "Kana Ashura yusamu qabla Ramadan. Falamma nazala Ramadan kana man syaa'a sham wa man syaa'a afṭar." Wa fi riwayah, "Kana yawm Ashura tasumuhu Quraisy fil jahiliyah." Adalah siam atau puasa Ashura, yakni puasa pada tanggal 10 di bulan Muharram, adalah puasa yang dahulu orang-orang Quraisy pun ikut berpuasa pada masa jahiliyah. Mereka berpuasa pada masa jahiliyah. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumuhu fil jahiliyah, dan Nabi pun sebelum beliau diutus menjadi Rasulullah, sebelum beliau diutus diangkat menjadi Nabi, Nabi Muhammad SAW juga berpuasa pada tanggal 10 Muharram, yakni pada hari Ashura, zaman jahiliyah. Falamma qadima al-Madinah shamahu wa amara bisiyamihi. Akan tetapi tatkala Nabi Muhammad SAW sudah hijrah ke Madinah, maka barulah Nabi Muhammad SAW perintahkan kepada kaum muslimin untuk ikut juga berpuasa Ashura, yakni 10 Muharram. Ini diantara perkara yang berkaitan dengan hari 10 Muharram. Yani orang-orang jahiliyah terlebih dahulu juga sudah berpuasa di tanggal 10 di bulan Muharram. Selain orang jahiliyah, selain kaum Quraisy,
Ada juga yang berpuasa pada tanggal 10 Muharram. Mereka adalah orang-orang Yahudi. Mereka adalah orang-orang Yahudi. Dalam sebuah hadis dari Abdullah bin Abbas, yang hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Abdullah bin Abbas mengatakan, "Qadima Rasulullah SAW al-Madinah fara'a al-Yahud tasum yawm Ashura." Tatkala Nabi Muhammad SAW pertama kali datang dari hijrah dari Makkah menuju Madinah, baru pertama kali sampai di Madinah, Nabi Muhammad SAW menemukan orang-orang Yahudi berpuasa di hari Ashura. Orang-orang Yahudi berpuasa di tanggal 10 di bulan Muharram. Maka Nabi pun bertanya kepada mereka, "Mahada?" Nabi bertanya kepada para sahabatnya, "Kenapa ini? Kenapa mereka berpuasa?" Maka sekelompok orang Yahudi menjawab, mereka berkata, "Hadza yaumun salih." Ini adalah hari yang baik, kata orang-orang Yahudi. 10 Muharram adalah hari yang baik. Najjallahu fihi Musa wa bani Israel min aduwwihim. Pada hari 10 pada tanggal 10 di bulan Muharram atau pada hari Ashura, Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Nabi Musa dari musuh-musuhnya, dan Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Bani Israel dari musuh-musuhnya, bala tentara Firaun. Fasamahu al-Yahud. Maka orang-orang Yahudi pun berpuasa pada tanggal 10 di bulan Muharram dalam rangka syukran lillah, rasa syukur mereka kepada Allah Subhanahu wa taala telah menyelamatkan Nabi Musa alaihi salam. Apa kata Nabi Muhammad SAW? Yarhamukallah. Ana ahaqqu bi Musa minkum. Aku lebih berhak untuk mengikuti Musa ketimbang kalian. Ujar Nabi Muhammad SAW. Kami kaum muslimin lebih berhak untuk mengikuti Musa ketimbang kalian. Fa'amara an-nas bi siyamihi. Kemudian barulah Nabi Muhammad SAW ikut memerintahkan para sahabatnya untuk melakukan puasa di tanggal 10 di bulan Muharram. Itu hadis yang ketiga. Hadis yang kedua. Hadis yang ketiga, saking pentingnya hari atau tanggal 10 di bulan Muharram, anak-anak pun di zaman dahulu, zaman para sahabat, anak-anak mereka seru, mereka ajak untuk berpuasa. Mereka perintahkan anak-anak mereka untuk ikut melakukan puasa di tanggal 10 di bulan Muharram. Dalam sebuah hadis dari Rubai' bin Muawwidh radhiyallahu anha, dari Rubai' binti Muawwidh radhiyallahu anha, "Fakunna ba'da dzalika nasumuhu." Setelah dihapuskan kewajiban berpuasa di hari ke-10 di bulan Muharram, kami pun biasa tetap melaksanakan puasa tersebut. Wa nusawwimuhu sibyanana as-sighar. Dan kami juga ajak berpuasa anak-anak kecil kami. Anak-anak kecil para sahabat diajak untuk berpuasa pada tanggal 10 di bulan Muharram. Wa nadhhabu ila al-masjid, dan kami pun ajak mereka menuju ke masjid. Fa naj'alu lahumul lu'bah, dan kami berikan kepada anak-anak ini mainan-mainan. Fa idza baka ahaduhum a'tainaha iyyah. Apabila mereka mulai kehausan karena kelaparan menahan puasa mereka, kami berikan mainan kepada mereka. Fa idza sa'aluna at-ta'am a'tainahumul lu'bah tulihim. Apabila mereka mulai merasakan lapar, kami berikan kepada mereka mainan-mainan sehingga mereka mulai lupa dengan rasa lapar mereka sampai datang waktu maghrib. Ini apa artinya? Saking pentingnya puasa di tanggal 10 di bulan Muharram. Sampai-sampai anak-anak diikut sertakan untuk dibiasakan berpuasa di tanggal tersebut. Kemudian jamaah dimulakan Allah Subhanahu wa taala, di antara perkara juga atau di antara hadis yang berkaitan dengan tanggal 10 di bulan Muharram, bahwasanya tanggal 10 di bulan Muharram ini dijadikan oleh orang-orang Yahudi sebagai hari raya. Dijadikan oleh orang-orang Yahudi sebagai hari raya mereka yang mereka rayakan, mereka semarakkan. Dari Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Kana yaum Ashura yauman tu'azzimuhu al-yahud wa tuttakhadhu 'idan." Adalah hari Ashura adalah hari yang diagungkan oleh orang-orang Yahudi, dan mereka jadikan hari tersebut sebagai hari Id, sebagai hari raya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Sumuhu antum." Kemudian Nabi Muhammad SAW berkata, kalau begitu kalian puasalah pada hari tersebut. Puasalah pada hari tersebut. Dalam riwayat Imam Muslim, kana ahlu Khaybar yasumuna yauma Ashura. Adalah para penduduk Khaybar. Penduduk Khaybar ini orang-orang Yahudi. Mereka berpuasa pada hari Ashura, tanggal 10 di bulan Muharram. Yattakhidunahu 'idan. Mereka jadikan itu sebagai hari raya. Hari raya tapi mereka berpuasa. Wa yalbasuna nisa'ahum fihi huliyahum wa syaratahum. Dan mereka memakaikan perhiasan kepada wanita-wanita mereka pada hari tersebut.
bermegah-megahan pada hari tersebut. Faqala Rasulullah SAW, maka Nabi pun berkata, fasumuhu antum. Kalau begitu kalian juga harus berpuasa pada hari tersebut. Kemudian jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antara keutamaan apa? Kenapa kok puasa tanggal 10 di bulan Muharram sebegitunya luar biasa? Kenapa banyak anjuran dari Nabi Muhammad SAW untuk melakukan puasa di tanggal 10 di bulan Muharram? Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu an, beliau berkata dalam hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, "Ma ra'aitu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yataharra siyama yawmin faddalahu ala ghairihi illa hadzal yawm, yakni yaum Asyura." Aku tidak pernah melihat Nabi Muhammad SAW bersungguh-sungguh untuk berpuasa, yang mana hari tersebut lebih beliau utamakan ketimbang hari lainnya, melainkan hari Asyura. Nabi bersungguh-sungguh untuk berpuasa pada hari tersebut. Kenapa? Ganjaran yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala yang dijanjikan melalui lisan Nabi kita Muhammad SAW dari Abu Qatadah radhiyallahu an, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Siyam yaumi Asyura ahtasibu 'ala Allah an yukaffira as-sanata allati qablah." Berpuasa satu hari di hari Asyura pada tanggal 10 Muharram, hari Jumat ini nanti, ahtasibu 'ala Allah, aku berharap di sisi Allah agar Allah mengampunkan dosa di tahun yang telah lalu. Satu tahun yang telah lalu diampuni dosa oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berpuasa satu hari. Dengan berpuasa satu hari. Itu makanya kenapa Nabi Muhammad SAW sangat bersemangat tatkala masuk tanggal 10 di bulan Muharram. Nabi berpuasa, kemudian para sahabat berpuasa, kemudian anak-anak diejak, diikutkan untuk berpuasa. Karena ganjaran yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Ini penghapusan dosa. Siapa di antara kita yang kada hendak dihapuskan dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berpuasa di tanggal 10 di bulan Muharram. Kemudian jamaah dimuliakan Allah, berpuasa atau puasa Asyura pada awalnya merupakan kewajiban bagi kaum muslimin. Sebelum diwajibkan puasa Ramadan. yakni sebelum ada datang kewajiban berpuasa 1 bulan penuh di bulan Ramadan, puasa yang wajib bagi kaum muslimin itu hanya puasa Asyura. Tanggal 10 di bulan Muharram. Dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Inna ahlal jahiliyah kanu yasumuna yaum Asyura." Sesungguhnya orang-orang jahiliyah mereka biasa berpuasa hari Asyura. Wa anna Rasulullah SAW shamahu, dan Nabi Muhammad SAW juga ikut berpuasa pada hari Asyura. Wal muslimuna qabla an yufrada Ramadan, dan orang-orang Islam mereka juga mewajibkan dan wajib bagi mereka untuk berpuasa Asyura sebelum diwajibkan puasa Ramadan. Falamma ifturida, tatkala puasa Ramadan diwajibkan bagi kaum muslimin, qala Rasulullah SAW, Nabi Muhammad SAW berkata, "Inna Asyura yaumun min ayyamillah." Sesungguhnya hari Asyura tanggal 10 di bulan Muharram di antara hari-hari Allah Subhanahu wa taala. Di antara hari-hari Allah Subhanahu wa taala. Faman syaa'a shamahu wa man syaa'a tarakahu. Barang siapa yang ingin berpuasa pada hari tersebut silahkan berpuasa. Barang siapa yang ingin tidak berpuasa pada hari tersebut silahkan tidak berpuasa. Artinya hukumnya berubah. Yang tadinya wajib menjadi sunnah, bukan lagi keharusan bagi kaum muslimin. Lihat bagaimana di sini Nabi Muhammad SAW menyebutkan Asyura yaumun min ayyamillah. Bahwasanya hari 10, tanggal 10 di bulan Muharram di antara hari-harinya Allah Subhanahu wa taala. Saking spesialnya hari tersebut. Kemudian jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir di antara perkara yang disunahkan pada puasa Asyura, yakni berpuasa juga pada tanggal 9-nya. Berpuasa juga pada tanggal 9-nya. Jadi bukan hanya hari Asyura, akan tetapi hari Tasu'a, yakni 9 Muharram juga disunnahkan untuk berpuasa. Kalau disunnahkan hari Tasu'a berarti hari Kamis besok. Hari Kamis besok, Kamis dan Jumat. Apa alasannya? Dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Hina shama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaum Asyura." Tatkala Nabi Muhammad SAW berpuasa pada hari Asyura. Wa amara bisiyamihi, dan Nabi Muhammad SAW memerintahkan para sahabatnya untuk melakukan puasa pada hari Asyura, yang 10 Muharram. Qalu, mereka berkata, para sahabat mengatakan, "Ya Rasulullah, innahu yaumun tu'azzimuhu al-yahud wan nasara." Wahai Rasulullah, hari Asyura ini, yakni tanggal 10 Muharram,
hari yang diagungkan oleh orang Yahudi dan orang Nasrani. Orang Yahudi dan orang Nasrani, mereka juga berpuasa pada hari ini. Faqala Rasulullah SAW. Maka ketika itu, tatkala Nabi mendengar bahwasanya hari ini juga diagungkan oleh dua agama yang lain, Yahudi dan Nasrani, maka Nabi pun berkata, "Fa idza kana al-'amul muqbil, insyaallah sumna al-yawm at-tasi'." Apabila kita masih menjumpai tahun yang akan datang, insyaallah atas izin Allah, sumna al-yawm at-tasi'. Kita juga akan berpuasa hari ke-9. Kita juga akan berpuasa hari ke-9-nya. Kata Abdullah bin Abbas, "Falam ya'til 'am al-muqbil hatta tuwfiya Rasulullah SAW." Akan tetapi tidak sampai pada tahun yang akan datang Rasulullah SAW sudah dijemput ajalnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya Nabi Muhammad SAW tidak sempat melakukan puasa Tasu'a. Nabi Muhammad SAW tidak sempat untuk melakukan puasa pada tanggal 9 Muharram. Untuk apa? Untuk menyelisihi orang-orang Yahudi dan Nasrani. Akan tetapi Nabi sudah meniatkan, kalau tahun depan kita masih ada, kita akan berpuasa pada hari 9. Apa gunanya? Untuk menyelisihi ahlu kita. Jadi jamaah dimulakan Allah Subhanahu wa taala, sejatinya yang disunahkan, dan ini adalah kata para ulama, puasa Asyura itu memiliki tingkatan-tingkatan. Tingkatan yang paling utama tatkala seorang muslim berpuasa di tanggal 9 dan 10-nya. Tanggal 9-nya dan tanggal 10-nya. Tanggal 10 itu puasa Asyuranya yang menghapuskan dosa 1 tahun sebelumnya. Dan tanggal 9 itu adalah puasa untuk menyelisihi ahlu kita. Menyelisihi Yahudi dan Nasrani. Sebagaimana keinginan Nabi Muhammad SAW yang tidak sempat direalisasikan beliau. Kalau tidak bisa puasa 2 hari, maka berpuasalah 1 hari. Puasa Asyura saja. Ini tanggal 10 saja. Dan itu pun insya Allah cukup. Itulah yang dilakukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah ini jemaah dimulakan Allah Subhanahu wa taala, beberapa poin yang berkaitan dengan puasa pada tanggal 10 Muharram dan 9 Muharram yang insya Allah akan jatuh pada hari besok dan lusa. Maka jangan sampai kada berpuasa. Sayang sekali. Ini amalan-amalan yang bisa kita kerjakan 1 tahun sekali. Setahun sekali aja. Maka sayang untuk kita tidak ikut serta dalam perkara-perkara seperti ini. Tidak seperti orang-orang Syiah. Orang-orang Syiah pada tanggal 10 Muharram dia malah melukai diri mereka, meratapi kematian Husain bin Ali radhiyallahu anhu dengan cara-cara mereka yang sangat batil. Bahkan mereka melarang berpuasa kecuali puasa air minum sampai kita merasakan kehausan. Kehausan dianjurkan kata mereka pada hari Asyura. Kenapa? Karena Husain pada saat dibunuh, Husain kehausan. Makanya mereka sampai membawa anak-anak mereka untuk dilukai, sampai darahnya bercucuran, dan itu merupakan pahala bagi mereka. Padahal itu adalah luar biasa batil. Laisa minna man latama al-khudud wa syaqqa al-juyub wa da'a bi da'wal jahiliyah. Bukan dari golongan kami, kata Nabi Muhammad SAW, orang yang menampar-nampar wajahnya karena meratapi kematian. Kemudian dia mencabik-cabik bajunya karena meratapi kematian dan menyeru-nyerukan seruan jahiliyah. Ini dilarang oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi dianggap oleh orang-orang Syiah sebagai ibadah. Dan tidak ada amal ibadah yang disunnahkan pada hari 10 Muharram kecuali puasa. Tidak ada salat, tidak ada ritual tertentu, tidak ada bagi-bagi uang, tidak ada macam-macam, tidak ada. Yang disunahkan, yang ada hadisnya datang dari Nabi Muhammad SAW, hanya berpuasa pada hari tersebut. Ini jemaah dimulakan Allah Subhanahu wa taala sekilas tentang permasalahan puasa Asyura. Kemudian kita masuk ke hadis yang ke-11. Kita masuk ke hadis yang ke-11, syarah atau penjelasan Kitabul Jami' min Bulughil Maram. Hadis yang ke-11 ini adalah hadis yang berkaitan tentang adab makan dan minum. Hadis yang berkaitan tentang adab makan dan minum. Yang mana kalau pada pertemuan sebelumnya kita ada membahas satu hadis yang berkaitan dengan adab makan, yakni masalah menjilat jari jemari setelah makan. Ini juga berkaitan dengan adab makan dan minum. Apa bunyi hadisnya? Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya annahu qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yashrabanna ahadun minkum qa'iman, akhrajahu Muslim.
Jangan sekali-kali, kata Nabi Muhammad SAW, jangan sekali-kali seorang di antara kalian minum dalam keadaan berdiri. Jangan sekali-kali seseorang di antara kalian minum dalam keadaan berdiri. Minum dalam keadaan berdiri. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Zahir hadis ini, secara eksplisit kita melihat dari hadis ini, menunjukkan bahwasanya seseorang muslim diharamkan minum sambil berdiri. Kenapa? Karena itu ada penegasan dari Nabi Muhammad SAW. Dalam bahasa Arab di situ ada nun taukid, nun penekanan. La yashrabanna. Sekali-kali jangan sampai seseorang di antara kamu minum dalam keadaan berdiri. Secara zahir ini menunjukkan pengharaman minum dalam keadaan berdiri. Setuju kada Pak? Setuju? Apalagi kalau kita melihat dalil-dalil yang lain. Dan ini adalah pendapat Ibnu Hazm Al-Zahiri. Ibnu Hazm mengatakan minum itu tidak boleh berdiri dan wajib duduk. Ibnu Hazm beralasan atau berlandaskan dalil ini dan dalil juga yang akan disebutkan setelah ini. Artinya konsekuensinya, kalau ada seseorang, kalau kita mengambil pendapat Ibnu Hazm dan Imam San'ani yang mengatakan bahwasanya haram hukumnya minum dalam keadaan berdiri, konsekuensinya tatkala ada seseorang minum dengan berdiri dan sengaja melakukannya, maka dia berdosa. Dalil lain yang menunjukkan kuatnya pendapat ini, dalam sebuah hadis juga dari Abu Hurairah atau riwayat yang lain dalam Imam Muslim, lanjutan hadis tadi. Jangan sekali-kali seseorang di antara kalian minum dalam keadaan berdiri. Lanjutan hadisnya ada dalam riwayat lain, faman nasiya falyastaqi. Barang siapa yang lupa kemudian dia minum dalam keadaan berdiri, hendaklah ia muntahkan minumannya. Kemudian dalil yang lainnya yang menunjukkan bahwasanya seakan-akan lebih dekat kita mengatakan minum berdiri itu hukumnya haram. Dalil lain dari Abu Hurairah juga dalam riwayat Imam Ahmad, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Lau ya'lamu alladhi yashrabu wa huwa qa'im, ma fi batnihi lastaqa'a." Kalau orang yang minum sambil berdiri itu tahu apa yang ada di dalam perutnya, niscaya ia akan memuntahkannya. Dari juga dalam riwayat Muslim dari Anas bin Malik, bahwasanya Anas mengatakan anna Nabi SAW naha an yashrab ar-rajulu qa'iman. Nabi Muhammad SAW melarang seseorang minum dalam keadaan berdiri. Kemudian Qatadah bertanya, Qatadah ini tabi'in, generasi atau orang yang hidup setelah zaman sahabat Nabi Muhammad SAW, dan mereka bertemu dengan sahabat. Qatadah bertanya, wahai Anas, fal aklu, kalau minum berdiri dilarang, makan kayak apa? Makan sambil berdiri bagaimana? Kata Anas bin Malik, zaka asyar au akhbath. Itu lebih buruk lagi. Lebih buruk lagi. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, dari hadis-hadis yang tadi dibacakan, kalau kita menyimpulkan hukum, kita hanya membaca hadis-hadis tadi, kesimpulannya apa? Haram. Tegas sekali, haram. Apalagi Nabi Muhammad SAW menyuruh memuntahkan orang yang minum berdiri dengan sengaja. Akan tetapi, ini pendapat Ibnu Hazm. Akan tetapi jumhur ulama, mayoritas ulama mengatakan bahwasanya minum dalam keadaan berdiri itu hukumnya khilaful aula. Tidak sampai haram. Khilaful aula ini adalah hukum antara mubah dan makruh, di tengah-tengahnya. Menyelisihi yang lebih afdal, itu namanya khilaful aula di dalam istilah fikih. Tidak haram, tidak terlarang, tapi menyelisihi yang terbaik. Tidak sampai derajat makruh. Contoh khilaful aula seperti ini. Contoh ketika ada yang bertanya, Ustaz, apa hukumnya orang setelah sholat langsung baca Quran? Jawabannya khilaful aula. Khilaf al-aula, menyelisihi yang terbaik. Kenapa? Yang terbaik setelah sholat wajib berzikir terlebih dahulu. Maka lebih afdal pada saat itu dia berzikir terlebih dahulu. Baru setelah itu kalau mau baca Quran silakan, mau sholat sunnah silakan. Ini namanya khilaful aula, menyelisihi yang lebih afdal.
Nah, jumhur ulama memandang minum sambil berdiri, meskipun disengaja, ini khilaful aula, menyelisihi yang lebih baik. Kenapa demikian? Bukankah tadi jelas dalil-dalil menunjukkan Nabi Muhammad SAW menyuruh memuntahkan kalau kita minum dengan berdiri secara sengaja? Bukankah tadi Anas mengatakan itu adalah perkara yang buruk? Bukankah Abu Hurairah tadi mengatakan itu dilarang oleh Nabi Muhammad SAW? Iya, betul. Tapi kita memandang suatu hukum, kita menyimpulkan suatu hukum bukan hanya berdasarkan beberapa hadis saja. Harus kita kompromikan dengan hadis-hadis yang lain. Dalam hadis-hadis yang lain ditemukan ternyata Nabi Muhammad SAW pernah minum dalam keadaan berdiri. Ternyata Nabi Muhammad SAW juga minum dalam keadaan berdiri. Dan para sahabat Nabi Muhammad SAW mereka minum dalam keadaan berdiri. Dan itu disengaja. Bukan karena darurat atau apa, tidak. Apa dalilnya? Coba kita lihat. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Hadis sahih. Hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dari Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas mengatakan, "Saqaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min Zamzam fashariba wa huwa qa'im." Aku pernah memberikan minum kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam air Zamzam. Kemudian Nabi Muhammad SAW minum dan beliau berdiri. Dan beliau berdiri. Mungkin ada yang bertanya, "Ustaz, itu kan Zamzam." Itu kan Zamzam. Baik, ada hadis yang lain. Hadis yang lain dari Abdullah bin Umar. Dari Abdullah bin Umar. Apa Abdullah bin Umar mengatakan? "Ra'aitu Nabi SAW yashrabu qa'iman wa qa'idan." Aku pernah melihat Nabi Muhammad SAW minum dalam keadaan berdiri maupun duduk. Diri pernah, duduk pernah. Hadis lain dari Al-Husain bin Ali. Husain mengatakan, "Ra'aitu Nabi SAW yashrabu wa huwa qa'im." Aku pernah melihat Nabi Muhammad SAW minum dan beliau dalam keadaan berdiri. Hadis yang lebih tegas lagi dari Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib mengatakan, "Inna nasan yakrahu ahaduhum an yashraba wa huwa qa'im. Wa inni ra'aitu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fa'al kama ra'aitumuni fa'altu." Tatkala Ali bin Abi Thalib, Ali pada saat itu di Kufah menjadi khalifah, dan ini sepeninggal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ali bin Abi Thalib sengaja minum sambil berdiri. Fa'ankaruhu nas. Kemudian orang-orang mulai mengingkari perbuatan Ali. Kenapa Ali? Engkau minum sambil berdiri. Akan tetapi Ali bin Abi Thalib, apa yang Ali bin Abi Thalib katakan? Inna nasan yakrahu ahaduhum an yashraba wa huwa qa'im. Sesungguhnya manusia, mereka biasanya tidak suka melihat ada seseorang yang minum sambil berdiri. Mereka benci. Wa inni ra'aitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam fa'al. Akan tetapi aku pernah melihat Nabi Muhammad SAW minum dalam keadaan berdiri sebagaimana kalian melihat aku minum dalam keadaan berdiri. Nah, ini jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini dalil zahirnya bertentangan. Zahirnya secara sekilas tentu tidak ada dalil yang bertentangan, akan tetapi mungkin pemahaman kita yang tidak sampai untuk menggabungkan dua dalil ini. Tidak ada ayat atau hadis Nabi Muhammad SAW yang bertentangan. Lalu bagaimana menggabungkan dalil-dalil ini yang zahirnya seakan-akan salah satunya membolehkan, salah satunya lagi melarang. Maka para ulama berselisih untuk menggabungkan dalil-dalil tersebut. Terdapat khilaf di antara para ulama. Yang pertama, mereka mengatakan bahwasanya dalil-dalil yang melarang minum berdiri, dalil-dalil yang melarang minum berdiri telah dimansuh, telah dihapuskan oleh hadis-hadis yang membolehkan untuk minum berdiri. Jadi dalil larangan ini sudah dihapus. Sudah ada dalil yang membolehkan, dan inilah yang lebih terlambat. Artinya yang terlambat ini menghapuskan yang terdahulu. Ini kata mereka, dan ini pendapat Abu Bakar Al-Asram dan Ibnu Syahin. Akan tetapi pendapat ini kurang kuat. Kenapa? Nasikh dan mansuh itu perlu dalil yang lain yang mengatakan bahwasanya larangan sudah dihapus sehingga boleh secara mutlak minum dengan berdiri. Maka kata para ulama, pendapat sudah dinasakh atau sudah dimansuhnya hadis-hadis yang melarang minum berdiri ini kurang kuat. Ini cara yang pertama.
Pendapat yang kedua, mereka berpendapat bahwasanya hadis-hadis yang menunjukkan larangan untuk minum sambil berdiri itu datang terakhir. Hadis yang menunjukkan larangan minum sambil berdiri itu datang terakhir. Dengan demikian, hadis-hadis itu memansuhkan atau menghapus kandungan hukum hadis-hadis yang membolehkan minum berdiri. Artinya ini lebih ke menonjolkan larangan. Yang melarang itu menghapus hadis-hadis yang membolehkan. Ini pendapat Imam Ibn Hazm. Namun pendapat ini juga kurang kuat. Kenapa? Kok bisa Ali bin Abi Thalib kalau memang pendapat atau kalau memang hadis-hadis yang membolehkan itu dihapus, kok bisa Ali bin Abi Thalib minum sambil berdiri? Dan Ali bin Abi Thalib dalam hadis tadi, pada saat itu Ali sedang berada di Kufah, sepeninggal Nabi Muhammad SAW. Pada saat waktu beliau menjadi khalifah, Nabi Muhammad SAW sudah tidak ada. Maka dua pendapat ini juga kurang kuat. Pendapat ketiga yang ingin menggabungkan dua dalil ini mengatakan bahwasanya hadis-hadis yang menunjukkan Nabi Muhammad SAW minum sambil berdiri ini hanya untuk kekhususan Nabi Muhammad SAW. Ini ada pendapat seperti ini. Ada pendapat yang mengatakan bahwasanya minumnya Nabi Muhammad SAW sambil berdiri ini hanya khusus untuk beliau saja. Kenapa? Karena perkataan Nabi Muhammad SAW itu ditujukan untuk manusia secara umum. Akan tapi perbuatan Nabi Muhammad SAW itu bisa ditujukan hanya untuk kekhususan beliau saja. Sebagian ulama memandang minum sambil berdiri tetap tidak boleh dan hanya kekhususan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi ini juga terbantahkan. Hadis Ali bin Abi Thalib tadi, kok Ali juga minum sambil berdiri. Juga riwayat dari Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar mengatakan dalam sebuah asar dari Ibnu Abi Syaibah diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Tirmidzi. Ibnu Umar mengatakan, "Kunna nashrabu wa ala ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa nahnu qiyam wa na'kul wa nahnu namshi." Kami pernah minum di zaman Nabi Muhammad SAW dalam keadaan kami berdiri. Dan kami makan pada saat zaman Nabi Muhammad SAW dalam keadaan kami berjalan. Jalan ini gak ada berdiri lagi. Makannya sambil berjalan. Dan ini hadis atau asar yang sahih. Lalu bagaimana kita menggabungkan dua dalil tadi. Dua dalil yang seakan-akan bertentangan. Maka jalan yang pertengahan adalah pendapat keempat. Dan ini adalah pendapat Imam Nawawi dan Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahumallahu ta'ala. Apa yang beliau katakan? Kata Imam Nawawi, adapun hadis-hadis yang menunjukkan larangan, hadis-hadis yang menunjukkan larangan bahwasanya tidak boleh minum berdiri, ini tidak menunjukkan keharaman. Akan tetapi derajatnya sampai makruh atau khilaful aula. Tidak sampai haram. Adapun dalil yang menunjukkan bahwasanya Nabi Muhammad SAW minum sambil berdiri, maka kata para ulama ini menunjukkan kebolehan hal tersebut. Boleh hal tersebut. Namun tetap lebih afdal seseorang minum sambil dalam keadaan berduduk. Itu makanya Imam Nawawi mengatakan dalam syarah Sahih Muslim, "Laisa fi hadhihi al-ahadits bihamdillah ta'ala iskal wala fiha dha'f." Tidak ada masalah dalam hadis-hadis ini dan tidak ada kelemahan dalam hadis-hadis ini. Bahkan semuanya hadis-hadis yang sahih. Baik hadis yang menunjukkan larangan itu hadis yang sahih, dan hadis yang menunjukkan seakan-akan bolehnya minum sambil berdiri itu juga sahih. Was-shawab fiha, kata beliau, dan perkataan yang paling benar dalam masalah ini kata Imam Nawawi, anna an-nahya fiha mahmul ala karahat at-tanzih. Bahwasanya larangan minum sambil berdiri itu ditujukan menunjukkan makruhnya perkara tersebut dan bisa jadi menunjukkan khilaful aula, menyelisih perkara yang lebih afdal, tidak sampai derajat haram. Tidak sampai derajat haram. Wa amma syurbuhu sallallahu alaihi wasallam qa'iman fa bayanul jawaz. Adapun minumnya Nabi Muhammad sambil berdiri, maka itu menunjukkan kebolehan perkara tersebut. Kebolehan perkara tersebut. Dengan ini kita bisa menggabungkan dua dalil yang seakan-akan bertentangan. Jadi jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kesimpulannya hukum
minum dengan keadaan berdiri, hukumnya lebih utama untuk duduk. Lebih utama untuk duduk. Namun dibolehkan dalam keadaan berdiri. Apalagi kalau ada keperluan. Apalagi kalau ada keperluan. Contoh misalnya, sarwan. Sarwan wahini tapi ada kursinya. Karena tapi ada kursinya. Hendak bedungkung lapah misalnya. Ya sudah. Darurat. Silahkan minum dan makan dengan keadaan berdiri. Akan tetapi kalau misalnya ada kursi lebih afdal silahkan berduduk. Dan itu lebih selamat. Ini jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini kenapa disampaikan? Terkadang kita melihat langsung, kalau kita melihat ada orang yang minum sambil berdiri, kita langsung mata kita tuh langsung sinis. Ini kada paham ini. Ini minum sambil berdiri kada paham ke sunnah misalnya. Padahal Nabi Muhammad SAW minum sambil berdiri. Ali bin Abi Thalib minum sambil berdiri. Ibnu Umar minum sambil berdiri, makan sambil berjalan. Dan ini hadis-hadis yang sahih. Maka jangan langsung kita tasarru. Tasarru itu cepat-cepat menghukumi orang. Bisa jadi kita belum terlalu paham masalahnya. Oh, ternyata Nabi juga minum sambil berdiri. Oh, ternyata para ulama membawa hadis-hadis larangan seperti ini perkataan mereka. Nah, ini jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian peringatan sedikit, sebagian kalangan masyarakat awam kita memandang makan dan minum sambil berdiri tercela. Kenapa? Karena berdalih itu menyerupai hewan. Karena berdalih itu menyerupai hewan. Kayak kami kayak kambing aja makan berdiri. Kayak sapi aja makan berdiri. Padahal kambing kada kau duduk. Sapi kada bisa duduk. Berdalil apa? Dengan dalil walladzina kafaru dalam surat Muhammad. Walladzina kafaru yatamatta'una wa ya'kuluna kama ta'kulul an'am. Orang-orang kafir mereka yatamatta'un, bersenang-senang di dunia dan mereka makan sebagaimana makannya binatang. Mereka makan sebagaimana makannya binatang. Kata mereka sebagian, oh kan berarti makannya binatang ya berdiri. Makannya binatang berdiri. Akan tetapi bukan itu yang dimaksudkan dalam ayat ini. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mencela orang-orang kafir yang hanya bersenang-senang dengan dunianya dan mereka hanya memikirkan apa yang dimasukkan ke dalam perutnya. Mereka hanya makan saja tanpa beribadah kepada Allah sebagaimana hewan. Yang hewan itu gawiannya yang cari makan, guring cari makan, guring cari makan. Ini artinya sebagaimana ta'kul kama ta'kulul an'am. Orang-orang kafir makan sebagaimana hewan makan. Artinya tidak ada ibadah, tidak ada pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya dunia yang dipikirkan. Ini maksud ayat tersebut. Mencela orang kafir karena tidak fokus dalam kehidupannya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan malah ini makan sambil berdiri, konteksnya tidak. Bukan malah makan sambil berdiri. Nah, ini jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tadi kenapa kita membahas perselisihan ulama di dalam masalah ini supaya kita tidak tasarruf. Supaya kita tidak terkadang kita itu seperti itu. Melihat orang mungkin tidak seperti yang kita bayangkan langsung, oh ini berarti nangka ini orang ini. Oh, orang ini kada paham. Oh, orang ini kada pintar dan lain sebagainya. Oh, orang ini kada pernah ke pengajian. Orang ini di pengajian hor-guring ngejanya, makanya kada tahu misalnya. Tidak seperti itu. Terkadang karena kurangnya ilmu kita, maka kita terlalu cepat memvonis orang lain. Nah, ini jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala yang dapat kami sampaikan pada pertemuan kali ini. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita akan membahas hadis yang ke-12 tentang adab dalam memakai sendal. Wallahu a'lam bissawab. Ini yang dapat kami sampaikan, salah khilafnya mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.